Pegiat sosial media John Sitorus menyindir keras bakal calon presiden usungan koalisi perubahan Anies Baswedan. Dia membandingkan kinerja Anies Baswedan semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta dengan Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden usungan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Salah satu program yang dibandingkan John Sitorus adalah pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, di mana ia menyebut Ganjar sukses membangun 1 juta unit rumah bagi warga miskin di Jawa Tengah. Sedangkan Anies Baswedan hanya pandai membual soal rumah murah meriah DP 0 rupiah yang nyatanya dipatok harga selangit. Hal itu pun dibeberkan John Sitorus melalui akun Twitter pribadinya @miduk17 yang dilansir populis.id pada Selasa 11 Juli 2023. Sebagaimana diketahui memang Ganjar Pranowo sukses membangun lebih dari 1 juta unit rumah untuk warga miskin di Jawa Tengah. Jumlah itu terhitung sejak program itu pertama kali digagas pada 2013 hingga 2022. Subkoordinator Perumahan Swadaya Disperakim, Provinsi Jawa Tengah, Maharani Trihapsari, menuturkan rehab rumah tidak layak huni atau RTLH telah mencapai 1.041.894 unit. Waktu Ganjar awal menjabat, kata dia, jumlah RTLH di Jateng sebanyak 1.682 juta. Setelah digenjot dengan dana gotong royong, jumlahnya menyusut hingga 640.838 unit. Pada akhir Desember 2022, pembangunan RTLH ini menggunakan dana dari berbagai sumber. Dari APBD Pemprov Jateng, APBN Pemerintah Pusat, APBD Pemerintah Kabupaten Kota, Basnas Jateng dan Kabupaten atau Kota, dan sumbangan CSR berbagai perusahaan. Tiap warga menerima jumlah yang berbeda-beda, mulai dari 12 juta rupiah hingga 50 juta rupiah, bergantung sumber anggarannya. Rani juga menyebut program pembangunan RTLH sudah sesuai sasaran, sebab selain pendataan juga dilakukan verifikasi dan validasi. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang justru hanya mengobrol janji manis kampanye tapi tidak sesuai harapan. Lihat saja bagaimana program DP 0 rupiah milik Anies itu jadi bahan gunjingan publik karena tak sesuai sasaran. Bahkan kabarnya jumlah pembangunan rumah DP 0 rupiah malah dipangkas 95% menjadi 5% saja yang terrealisasi. Itu pun malah jadi ladang bancakan korupsi kolega-koleganya Anies di jajaran BUMD. Bukankah ini jelas membuktikan jika Anies ini memang tidak becus kerja? Tentu saja menjadi sangat wajar bila kemudian Anies ini dibanjiri kritikan ketimbang pujian. Sebab selain tak becus kerja, Anies juga tukang ngibul. Konyolnya lagi, program DP 0 rupiah milik Anies ini kini terancam tamat. Sebab penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun memutuskan mengganti program itu menjadi hunian terjangkau milik, yang mana perubahan nomenklatur ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mencari informasi terkait program penyaluran kredit kepemilikan rumah atau KPR yang dibuat Pemprov DKI. Ya, kan benar saja. Kalau kampanye Anies seolah terdengar mudah, syaratnya gampang, tapi praktik di lapangannya ternyata sulit. Makanya banyak yang gagal. Dan kini pun program abal-abal warisan Anies ini sudah tamat, digantikan dengan hunian terjangkau milik, yang mana itu jauh lebih mudah syaratnya dan tidak muluk-muluk bagi warga Jakarta. Jadi seperti yang diduga Ahok sebelumnya, sedari awal program DP 0 rupiah yang diusung Anies Baswedan adalah program retorika belaka. Dan benar saja kalau program yang muluk tentu sangat sulit diwujudkan secara realistis. Karena pada dasarnya, apa yang diutarakan Anies saat jadi gubernur adalah kebohongan yang dibalut kata-kata manis namun aslinya pahit.